Persib terpeleset, perebutan gelar juara Liga 1 semakin panas. Perebutan gelar juara Liga 1 musim 2024 per 2025 semakin panas. Itu setelah Persib Bandung takluk di kandang Persebaya Surabaya. Maung Bandung harus menyerah dengan skor 4-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, malam. Tim kebanggaan Bobotoh itu sebenarnya bisa mengimbangi permainan Bajul Ijo meski tertinggal 1 gol lewat gol bunuh diri Mark Klok, 61. Namun keputusan pelatih Bojan Hodak yang mengganti kiper utama tim, Kevin Mendoza dengan Putra Seva di menit ke-76 menjadi petaka bagi Pangeran Biru. Dalam 15 menit tersisa, gawang yang dijaga kiper muda Persib itu harus kemasukan 3 gol. Melalui Rizky Dwi, 79, Bruno Moreira, 82, dan Francisco Rivera, 90+3. Persib dibuat tak berdaya pada 15 menit terakhir di babak kedua, mereka hanya mampu membalas 1 gol lewat Rian Kurnia, 89. Namun mereka dibayang-bayangi oleh Dewa United, yang di pertandingan lain menang 2-1 atas Persik Kediri. Banten Warrior kini menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan 46 poin. Sementara Persebaya yang berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen, kini juga berusaha mengejar dengan mengoleksi 44 poin di peringkat ketiga. Pelatih Persebaya, Paul Munster, mengaku senang dengan kemenangan ini, apalagi menurutnya, 3 poin yang didapat kali ini sangat spesial. Munster juga mengatakan bahwa kemenangan ini dipersembahkan untuk Bejo Sugiantoro, legenda tim yang berpulang beberapa hari lalu. Kami akhirnya mendapat gol pertama dan gol lainnya menyusul. Ini sangat spesial. Bonek dan Bonita luar biasa. Ini malam yang sangat spesial untuk Persebaya dan persembahkan kemenangan untuk Coach Bejo, ucapnya saat konferensi pers. Sementara itu, pencetak gol kedua Green Force, Rizky Dwi juga bersyukur atas raihan 3 poin atas Maung Bandung. Kemenangan ini pun membuat Rizky merasa yakin bahwa tim kebanggaan bonek tersebut masih berada dalam jalur perebutan gelar juara. Kami yakin kalau hari ini bisa menang. Kami percaya satu sama lain. Kami satu tim bisa dan yakin kalau kami masih di jalur juara. Kami termotivasi untuk laga selanjutnya, tandasnya. Di sisi lain, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan bahwa kekalahan ini murni dari kesalahan strategi yang diterapkannya. Babak kedua saya mengambil risiko. Saya memasukkan kiper muda, Seva Sanggasi, dan harus bermain dengan 4 penyerang. Kali ini, risikonya tidak berhasil, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menyampaikan, perubahan skema di babak kedua dengan memainkan 4 penyerang supaya lini depan timnya lebih tajam. Namun ada risiko dari hal tersebut di mana lini pertahanan justru menjadi keropos. Kami mencetak 1 gol, kami punya peluang, kiper lawan melakukan penyelamatan bagus. Secara defensif kami menjadi lebih terbuka. Jadi ini kesalahan saya. Jangan salahkan para pemain, cukup salahkan saya, pungkasnya. Bojan Hodak, kami masih yang terbaik di Liga 1 musim ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui keputusan taktis tak membuahkan hasil saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-25 sehingga timnya menelan kekalahan 4-1 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu malam. Kali ini risikonya tidak berhasil. Kami punya peluang,
mencetak 1 gol dan ada 2 peluang lagi yang berhasil ditepis dengan baik oleh kiper lawan. Namun secara defensif, kami bermain terlalu terbuka dan itu salah saya. Jangan salahkan pemain, kata Bojan Hodak saat jumpa pers seusai pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam. Hodak menilai hingga gol pertama tercipta, pertandingan masih berjalan berimbang, sebab timnya mengawali pertandingan dengan baik meski tak banyak peluang tercipta di babak pertama. Namun, lanjutnya, setelah kebobolan di babak kedua, ia mengambil risiko dengan memasukkan kiper muda dan bermain dengan 4 penyerang. Terkait performa Kakang Rudianto, Bojan menegaskan bahwa pergantian tersebut bukan karena kesalahan individu, melainkan faktor fisik karena ia mulai kehilangan tenaga di pertengahan babak kedua. Dia berhasil menghalau Bruno, yang merupakan salah satu bek kiri terbaik di liga. Mungkin dia kehabisan tenaga karena hari ini adalah hari pertama puasa, katanya. Lebih lanjut, Bojan memastikan timnya masih bertengger di puncak klasemen meski saat ini hanya terpaut 5 poin dari peringkat kedua, Dewa United. Kami masih yang terbaik di Liga 1 musim ini, katanya. Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengakui hasil akhir memang terlihat buruk, tetapi timnya sempat mengendalikan permainan sebelum kebobolan. Kalau kita kalah 4-1, pasti orang akan bilang Persib jelek, tapi kalau dipikir-pikir, tidak ada yang salah dengan skor 1-0. Kami mendominasi 30 menit awal, hanya saja Persebaya mencetak gol lewat serangan balik yang luar biasa, kata Klok. Bojan Hodak akui kekalahan Persib Bandung atas Persebaya karena kesalahannya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui bahwa kekalahan timnya dari Persebaya Surabaya adalah karena kesalahannya. Persib Bandung kalah dengan skor 1-4 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ke-25 Liga 1 2024/2025, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Pada laga tersebut, Bojan Hodak melakukan rotasi kontroversial dengan menarik Kevin Mendoza pada menit ke-78 dan menggantikannya dengan Seva Sanggasi. Sebagai informasi, Seva Sanggasi merupakan pemain muda Persib Bandung yang belum pernah merasakan panasnya lapangan Liga 1. Malam itu adalah debutnya di Persib. Sayangnya, Seva Sanggasi belum mampu menghalau tekanan-tekanan dari Persebaya Surabaya, sehingga kebobolan 3 gol dalam laga pertamanya. Sebelumnya, Persib Bandung terlebih dulu tertinggal 1 angka, karena gol bunuh diri Mark Klok pada menit ke-76. Alasan Bojan Hodak melakukan rotasi tersebut adalah agar bisa menempatkan 4 penyerang. Babak kedua saya mengambil risiko. Saya memasukkan kiper muda, Seva Sanggasi, dan harus bermain dengan 4 penyerang. Kali ini, risikonya tidak berhasil, kata Hodak dalam jumpa pers usai pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini mengakui, perubahan skema pada babak kedua berdampak ke lini belakang. Menurutnya, pertahanan timnya menjadi lebih terbuka, harapannya di depan lebih tajam. Sayang, hanya 1 gol tercipta dan beberapa peluang digagalkan kiper lawan. Kami mencetak 1 gol, kami punya peluang, kiper lawan melakukan penyelamatan bagus. Secara defensif kami menjadi lebih terbuka, kata dia. Bojan Hodak pun mengakui bahwa kekalahan Persib Bandung malam itu adalah kesalahannya. Jadi ini kesalahan saya, jangan salahkan para pemain, cukup salahkan saya, pungkasnya. Potongan pengakuan Bojan Hodak itu diunggah di Instagram Remsi Persib Bandung, Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025. Dalam unggahan tersebut, para bobotoh pun meminta Bojan Hodak untuk mengevaluasi taktiknya tersebut dan fokus menatap laga tersisa. Sebagai informasi, Persib Bandung memiliki 9 laga tersisa pada putaran kedua Liga 1 2024/2025 ini. Bojan Hodak tegaskan bertanggung jawab penuh atas kekalahan Persib. Persib Bandung harus menelan kekalahan telak 4-1 dari Persebaya Surabaya dalam laga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih kepala Persib Bandung,
Bojan Hodak menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil buruk ini. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Persib masih bisa mengimbangi permainan, bahkan cenderung lebih mengontrol situasi sebelum akhirnya kecolongan saat gol pertama Persebaya Surabaya yang berawal dari kesalahan di lini belakang Persib Bandung. Hingga skor 1-0, hingga gol pertama terjadi, saya rasa pertandingan ini 50-50. Kami memulai pertandingan lebih baik, tidak banyak peluang. Tapi ketika kami kebobolan gol itu, gol pertama Persebaya, di babak kedua saya mengambil risiko, kata Bojan. Keputusan mengganti kiper utama Kevin Mendoza dengan Seva Sanggasi, serta memasukkan lebih banyak pemain menyerang dianggapnya sebagai langkah berani, meskipun akhirnya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Saya memasukkan kiper muda, Seva Sanggasi, dan harus bermain dengan 4 penyerang. Kali ini, risikonya tidak berhasil. Kami punya peluang, kami mencetak 1 gol. Kami punya 2 peluang lagi. Kiper lawan melakukan penyelamatan bagus. Tapi secara defensif kami menjadi lebih terbuka. Lanjutnya, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah tanggung jawabnya sepenuhnya, bukan kesalahan pemain. Kekalahan ini memang menjadi pukulan telak bagi Persib yang sebelumnya tampil solid di papan atas. Jadi ini kesalahan saya, jangan salahkan para pemain, cukup salahkan saya, tegas Bojan. Pesan Mark Klok buat Bobotoh seusai Persib dipecundangi Persebaya. Gelandang Persib Mark Klok mengharapkan dukungan penuh dari Bobotoh, julukan supporter Persib, usai mereka dikalahkan Persebaya dengan skor telak 4-1. Kekalahan ini terasa menyakitkan, sebab mereka sudah melakukan persiapan dengan matang untuk bisa mengalahkan skuad asuhan Paul Munster itu. Tetapi strategi yang dipasang pelatih Bojan Hodak semalam tak berjalan sesuai rencananya. Selain karena gol bunuh diri Mark Klok, pergantian kiper juga disebut jadi penyebab mereka kebobolan 4 gol. Mark Klok pun meminta kepada Bobotoh untuk tetap di belakang mereka, memberi semangat dan tidak meninggalkan. Tak ada yang lebih berarti dengan dorongan semangat dari para supporter. Tetap di belakang kami, tetap support dan tetap kompak. Ini hanya 1 game, masih ada 9 game. Seperti coach Bojan Hodak bilang, lebih bagus kami punya jarak 5 poin kepada mereka. Dewa United, kata Klok seusai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, dikutip Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025. Klok mengungkapkan, kekalahan telak ini seperti alarm untuk pemain agar segera bangkit dan kerja lebih keras lagi. Ia pun berjanji akan memperbaiki kesalahannya pada pertandingan berikutnya melawan Persik Kediri. 9 pertandingan tersisa dan Klok menargetkan kemenangan. Ini menjadi wake up call buat kami. Buat semua, kita harus bangkit, bekerja lebih keras dan semoga Bobotoh di belakang kami terus di 9 laga lagi. Ada 9 laga final, tapi kami hadapi satu persatu, ungkap sosok kapten tim itu. Pelatih Persib akui keputusannya tidak membawa hasil. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui keputusan taktis tak membuahkan hasil saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-25 sehingga timnya menelan kekalahan 4-1 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu malam. Kali ini risikonya tidak berhasil. Kami punya peluang, mencetak 1 gol dan ada 2 peluang lagi yang berhasil ditepis dengan baik oleh kiper lawan. Namun secara defensif, kami bermain terlalu terbuka dan itu salah saya. Jangan salahkan pemain, kata Bojan Hodak saat jumpa pers seusai pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam. Hodak menilai hingga gol pertama tercipta, pertandingan masih berjalan berimbang, sebab timnya mengawali pertandingan dengan baik meski tak banyak peluang tercipta di babak pertama. Namun, lanjutnya, setelah kebobolan di babak kedua, ia mengambil risiko dengan memasukkan kiper muda dan bermain dengan 4 penyerang. Terkait performa Kakang Rudianto, Bojan menegaskan bahwa pergantian tersebut bukan karena kesalahan individu, melainkan faktor fisik karena ia mulai kehilangan tenaga di pertengahan babak kedua. Dia berhasil menghalau Bruno, yang merupakan salah satu bek kiri terbaik di liga.
Mungkin dia kehabisan tenaga karena hari ini adalah hari pertama puasa, katanya. Lebih lanjut, Bojan memastikan timnya masih bertengger di puncak klasemen meski saat ini hanya terpaut 5 poin dari peringkat kedua, Dewa United. Kami masih yang terbaik di Liga 1 musim ini, katanya. Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengakui hasil akhir memang terlihat buruk, tetapi timnya sempat mengendalikan permainan sebelum kebobolan. Kalau kita kalah 4-1, pasti orang akan bilang Persib jelek. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak ada yang salah dengan skor 1-0. Kami mendominasi 30 menit awal, hanya saja Persebaya mencetak gol lewat serangan balik yang luar biasa, kata Klok. Meski timnya kalah melawan Persebaya, ia berharap seluruh supporter Persib tetap memberikan dukungan dan semangat karena masih ada 9 pertandingan lagi di Liga 1. Persib Bandung tanpa kemenangan sejak Beckham Putra dapat sanksi. Persib Bandung lagi-lagi gagal meraih kemenangan pada lanjutan BRI Liga 1 2024/2025. Maung Bandung gagal menang 3 laga beruntun, 2 diantaranya terjadi usai Beckham Putra dapat sanksi. Seperti diketahui, Beckham Putra dapat sanksi dari Komdis PSSI. Pemain 23 tahun itu dapat denda Rp75 juta dan larangan bermain pada 3 laga BRI Liga 1, usai didakwa melakukan selebrasi provokatif. Beckham Putra melakukan selebrasi Ice Cold saat Persib bersua Persija Jakarta pada laga pekan ke-23 BRI Liga 1. Dia melakukan aksi itu ketika membuat assist pada gol David da Silva, yang membuat skor jadi 2-2. Sanksi itu membuat Beckham Putra absen pada laga melawan Madura United, Persebaya Surabaya, dan Persik Kediri. 2 laga sudah dilewatkan Beckham Putra dan Persib tak pernah menang. Beckham Putra memang jadi andalan Bojak Hodak pada musim 2024/2025 ini. Sebagai bukti, Beckham Putra mencatat telah bermain pada 20 laga dan mencetak 2 gol. Catatan yang cukup bagus untuk Beckham Putra. Beckham Putra jadi andalan di sektor kanan lini serang Persib. Nah, tanpa Beckham Putra pada 2 laga terakhir, Persib kesulitan. Mereka imbang 0-0 lawan Madura United dan kalah 1-4 dari Persebaya. Persib kehilangan Beckham Putra yang biasanya jadi sumber kreativitas di sisi kanan lini serang. Beckham Putra juga sering bergerak ke tengah dan memberi ruang pada Tyrone Del Pino. Bojan Hodak telah mencoba beberapa formula untuk menutupi absennya Beckham Putra. Namun, sejauh ini, Hodak belum menemukan solusi yang tepat. Bagi Persib, gagal menang 3 laga secara beruntun bukan situasi yang ideal. Apalagi, rival-rival mereka di papan atas klasemen meraih hasil bagus. Pada pekan ke-25, Dewa United menang dengan skor 2-1 di markas Persik Kediri. Keunggulan Persib atas Dewa United kini hanya tersisa 5 poin saja. Nah, dengan situasi ini, Kapten tim Mark Klok berharap agar tim tetap mendapat dukungan dari para bobotoh. Tetap support dan tetap kompak. Masih ada 9 game. Ini menjadi wake up call buat kami. Buat semua, kami harus bangkit, ucap pemain dengan nomor punggung 23 itu dikutip dari situs resmi Persib. Bojan yakin Persib pertahankan gelar meski selisih poin makin tipis. Persib Bandung yang digadang-gadang bisa mempertahankan gelar Liga Indonesia perlahan mulai kehilangan sentuhannya. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persib hanya meraih 2 hasil seri dan 1 kekalahan dari Persebaya dengan skor 1-4. Ini membuat Persib tertahan dengan poin 51, sedangkan pesaingnya Dewa United semakin mendekati dengan selisih 5 poin. Pelatih Persib Bojan Hodak tak mempermasalahkan mengenai jarak yang semakin menipis. Menurutnya, dengan raihan sekarang Persib tetap menjadi tim paling unggul di Liga Indonesia karena mampu berada di posisi pertama. Ya, sekarang selisihnya berkurang, tidak lagi 8 poin, sekarang menjadi 5 poin. Tapi tetap lebih baik karena kami masih memiliki keunggulan 5 poin dibanding mereka, kata Bojan usai pertandingan semalam.
Pelatih asal Kroasia ini menuturkan bahwa tidak semua pertandingan bisa dimenangkan oleh Persib. Ada kalanya strategi yang dijalankan di lapangan itu tidak berjalan dengan baik, termasuk ketika berhadapan melawan Persebaya di kandangnya sendiri. Dalam pertandingan semalam Persib sebenarnya mampu memberikan tekanan termasuk di 45 menit babak pertama. Sayang, para pemain gagal memanfaatkannya dan justru harus kebobolan melalui gol-gol yang dilesakan para pemain Persebaya. Kami memulai pertandingan lebih baik. Babak pertama kami ada beberapa peluang, tapi kami akhirnya kebobolan dan kami harus mengambil risiko. Saya memasang penjaga gawang muda dan saya memainkan 4 penyerang. Tapi untuk kali ini, pengambilan risiko itu tidak bekerja dengan baik, kata dia. Gelandang Persib yang juga kapten tim, Mark Klok mengatakan, permainan timnya solid dan mereka memiliki beberapa peluang. Permainan yang bagus berakhir begitu saja, sampai akhirnya mereka kebobolan di menit 61. Menurut saya, kalah 1-4 pasti semua orang bilang Persib jelek, pemain jelek, semua tidak bagus. Tetapi seperti Coach Bojan Hodak bilang, sampai 1-0 itu tidak ada hal buruk buat kami. Kata Klok seusai pertandingan, pergantian pemain yang dilakukan pelatih terlalu berisiko, dan mereka kembali kebobolan 4 gol. 30 menit pertama kami mendominasi. Baru setelah 1 gol Persebaya, kami mengambil risiko. Ada beberapa kesalahan dan Persebaya bisa mencetak gol luar biasa. Finishing dan counter attack dari kesalahan kami, jelasnya. Dia mengungkapkan, seusai timnya menelan kekalahan telak ini, seluruh pemain marah dan sedih. Mereka bertekad untuk membalasnya pada pertandingan berikutnya di kandang menghadapi Persik Kediri. Ini sepak bola, pasti semua pemain di locker room marah, sedih. Tetapi ini sepak bola, kami harus bangkit lagi di laga yang selanjutnya. Kita harus perbaiki dan kami harus move on, tandasnya. Persib Bandung harus menelan kekalahan saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, menghadapi tuan rumah, Persebaya Surabaya. Persib digilas dengan skor 1-4. Kekalahan ini menjadi yang kedua untuk Maung Bandung setelah sebelumnya mereka kalah dari Dewa United. Duel sebenarnya sempat berlangsung alot di babak pertama, tak ada gol tercipta, meski banyak peluang yang muncul. Namun, tensi di babak kedua tiba-tiba meninggi, Persebaya mulai menggebrak di menit 61. Pergerakan Arif Catur di sisi kiri pertahanan Persib berhasil memecah kebuntuan. Umpan silangnya salah diantisipasi hingga bola memantul ke Mark Klok dan menciptakan gol bunuh diri. Gol ini memancing semangat Persebaya. Meski ditekan Persib lewat sejumlah skema, Persebaya bisa dengan mudah mengatasinya dan melepaskan serangan balik cepat. Ujungnya, pada menit 79, Persebaya menggandakan keunggulan. Aksi impresif Rizky Dwi Pangestu berhasil menaklukkan Kevin Ray Mendoza. Sepakan melengkungnya gagal diantisipasi Mendoza dan membuat Persebaya makin di atas angin. Bajul Ijo mencetak gol ketiga hanya berselang 3 menit. Kali ini, Bruno Moreira berhasil menjebol gawang Mendoza lewat skenario 1-1. Persib sempat memperkecil ketertinggalan di menit 80 lewat aksi Rian Kurnia. Namun, Persebaya lagi-lagi mencetak gol pada masa injury time lewat Francisco Israel Rivera dan membuat skor 4-1 bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, puasa kemenangan Persib berlanjut. Mereka sudah melakoni 3 laga tanpa kemenangan, 2 imbang dan sekali kalah. Kemudian, ini juga menjadi kekalahan tandang pertama buat Persib di Liga 1 musim 2024/2025. Mark Klok bocorkan suasana locker room Persib setelah dibantai Persebaya. Mark Klok membeberkan suasana locker room, ruang ganti Persib setelah dikalahkan Persebaya dengan skor telak. Persib kalah dari Persebaya dengan skor 1-4 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Tim besutan Bojan Hodak bisa bermain imbang melawan Persebaya dengan skor 0-0. Pada babak kedua, Persib tertinggal karena gol bunuh diri Mark Klok pada menit ke-61.
Menit ke-79, Rizky Dwi Pangestu mencetak gol membuat kedudukan 2-0 untuk Persebaya. Persebaya mencetak gol ketiga lewat Bruno pada menit ke-82. Persib memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89 lewat gol Rian Kurnia. Akan tetapi Persebaya mencetak gol keempat pada menit ke-90+2 lewat aksi Francisco Rivera. Kalah 1-4, pasti semua orang bilang Persib jelek, pemain jelek, semua tidak bagus, kata Mark Klok dilansir dari laman Persib. Semua pemain di locker room marah, sedih, tapi ini sepak bola, kami harus bangkit lagi di laga yang selanjutnya. Kami harus perbaiki dan harus move on, ujarnya. Mark Klok menjadikan momen kekalahan ini untuk bangkit karena masih ada pertandingan ke depan. Tetap support dan tetap kompak, masih ada 9 game. Ini menjadi wake up call buat kami. Buat semua, kami harus bangkit, ujarnya. Meski kalah, Persib masih memimpin klasemen dengan 51 poin. Persib selisih 5 poin dari peringkat kedua, Dewa United. Persebaya di posisi ketiga dengan 44 poin. Di posisi keempat ada Persija dengan 40 poin. Selanjutnya, Persib akan menjamu Persik pada tanggal 5 Maret tahun 2025. Kemudian, Persib bertandang ke Markas Semen Padang pada tanggal 10 Maret. Kemudian, pada April, Persib melawan Borneo, Bali United, dan PSS Sleman. Persib harus segera mendapatkan kemenangan jika tidak ingin dikejar oleh Dewa United.